Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Renungan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai pengharapan orang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, betapa pentingnya kita mengalami peristiwa itu. Betapa pentingnya justru pada waktu kedatangan Tuhan ikut diangkat dan dibawa oleh Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saya ingin ajak saudara melihat dalam Yesaya 51 ayat yang ke-11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Ini berbicara tentang bagaimana nanti Sion itu diliputi oleh sukacita abadi, dan keluh kesah, duka cita tidak akan ada di sana. Dan kalau kita perhatikan di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 pun, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan itu sudah sangat dekat bagi kita. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Kita diminta untuk bangun dari tidur. Karena memang ketika waktunya Tuhan datang, maka kita tidak akan malu ketika peristiwa itu terjadi. Karena apa? Kita orang-orang yang bangun dari tidur. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-11, di sana murid-murid ketika termangu-mangu melihat ke atas saat Yesus naik ke surga, maka malaikat pun berkata, seperti engkau melihat saat dia naik ke surga, seperti itu juga ketika dia nanti datang kedua kalinya. Artinya dia akan datang secara nyata, kelihatan, ya, real, dan penuh dengan kuasa. Kedatangan yang pertama kali dalam kesederhanaan di kandang Bethlehem yang sunyi, tetapi kedatangan yang kedua kali dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan disitulah dia akan menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Nubuatan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali diungkapkan oleh para nabi dalam Daniel 7, salah satunya ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang dua kali. Ya. Kemudian nubuatannya disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya. Kemudian Paulus pun juga menyampaikan nubuatan hal ini dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Sekarang mungkin saudara bertanya, bagaimana waktu dan cara kedatangan Tuhan? Ya, firman Allah katakan itu rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu mengenai waktu dan cara kedatangan Tuhan. Walaupun banyak orang memprediksi tahun ini, ya, seperti di waktu-waktu yang sudah lewat, banyak nubuatan kedatangan Tuhan yang dinubuatkan akan terjadi, ternyata tidak. Ya, memang firman Allah katakan bahwa tidak ada satupun yang tahu. Ya, dia akan datang bagaikan pencuri, ya, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, tidak terduga, sekonyong-konyong. Sekarang, apa makna kedatangan Tuhan bagi orang percaya? Yang pertama, Yesus akan datang kembali untuk menerima umatnya, ya, untuk menjemput umatnya, miliknya. Kemudian yang kedua, orang percaya akan dimuliakan. Yang ketiga, saat itu akan menjadi waktu perhitungan bagi hamba-hamba yang setia kepada Kristus. Ya. Sekarang apa pengaruhnya bagi orang yang tidak percaya? Yesus akan datang untuk menghakimi. Ya, akan ada penghukuman bagi mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak mematuhi berita Injil atau tidak mau percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang ke-20, saudara bisa baca nanti, yang mulai dari ayat yang ke-11, bagaimana
Di situ judul berikutnya hukuman yang terakhir. Ada tahta putih di sana. Ya. Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, sekarang kesimpulan dari renungan kita adalah kita sebagai orang Kristen tidak usah ragu bahwa Yesus akan datang kembali, itu pasti dan akan digenapi. Ya. Dan Yohanes sendiri mengatakan bahwa mereka yang memandang ke depan, berpengharapan kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan datang kedua kali, mereka menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Maka ketika Dia datang kedua kali, orang-orang yang seperti ini tidak akan malu. Ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Perumpamaan tentang 10 anak darah menyebutkan bahwa kedatangannya bukan merupakan satu peristiwa yang menyedihkan, tetapi pesta, sukacita, ya, dan akan menjadi penyesalan bagi mereka yang tidak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka yang tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli, mereka yang tidak mempersiapkan hidupnya, mereka yang tidak mempersiapkan dirinya, mereka yang main-main dengan dosa, mereka yang tidak menjaga kekudusan, tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan tidak menjadi saksi-saksi dan pelaku firman Allah. Karena itu, bagaimana dengan saudara? Saudara siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Mari siapkan diri kita, bangun dari tidur, dan bersemangatlah, berpengharapanlah bahwa Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, bukan supaya diselamatkan saja, tetapi supaya kita menjadi saksi-saksi, pemberita-pemberita kabar baik, kabar keselamatan, dan lewat hidup kita banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami yakin bahwa waktunya sudah cukup singkat, firman mengatakan, dan tidak lama lagi Engkau datang. Karena itu kami mau tanam kuat-kuat iman kami, pengharapan kami kepada pribadi-Mu. Kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah, menjadi saksi-saksi, pemberita-pemberita kabar baik, kabar keselamatan bagi sekeliling kami. Sehingga Tuhan lewat hidup kami, nama-Mu dimuliakan, Injil diberitakan, dan orang-orang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, perlengkapi dan urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.